Shalom anak-anak, selamat jumpa dalam kegiatan Senin Religi pada hari ini, Senin 24 Agustus 2020. Adapun pembacaan renungan hari ini adalah dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, dan setelah itu kita berdoa memohon pimpinan dan penyertaan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, hadirlah bersama kami, membantu, menolong kami, memahami, dan juga kami boleh diberi kekuatan untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Pimpinlah dari awal sampai akhir kegiatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kekasih, saya akan membacakan Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Demikian bunyinya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah Tuhan, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, lalu memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun renungan hari ini adalah saya berikan judul Hidup dalam Satu Bahtera. Anak-anak sekalian, pembacaan hari ini, kalau kita boleh memahami dan membaca secara teliti, maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini akan sangat relevan untuk kita renungkan bersama-sama. Dan firman ini akan menjadi sangat bermanfaat di dalam menjalani dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga hari ini kita semua berada dalam satu pergumulan yang sama, yaitu kita berada dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana kesusahan, kerepotan, kendala dialami oleh semua murid, orang tua, bahkan demikian juga guru dan semua warga pendidikan mengalami berbagai pergumulan yang dihadapinya. Anak-anak sekalian, pembacaan Alkitab ini, maka mau saya katakan bahwa Alkitab pembacaan hari ini memiliki makna simbolik. Simboliknya di manakah itu? Yaitu satu, para murid itu menggambarkan potret kehidupan kita. Yang kedua, perahu itu adalah tempat pergumulan kita, tempat kita hidup, tempat kita menumpang kehidupan ini, menjalani kehidupan bersama-sama, menuju pada titik tujuan yang sama pula. Dan Tuhan Yesus adalah nahkoda kita, yang memimpin kita, yang menguatkan kita, yang menyelamatkan kita. Anak-anak sekalian, makna simbolis itu kalau kita pahami dan kita percaya bersama-sama, maka dalam masa pandemi ini kita melihat dan kita merasakan beberapa hal yang dapat kita lakukan dari bacaan ini. Yang pertama, anak-anak sekalian, yang kita rasakan adalah kita merasakan senasib sepenanggungan menghadapi situasi ini. Senasib sepenanggungan inilah, anak-anak sekalian, yang patut kita
kita renungkan dan kita dalami bersama-sama. Kalau kita merasa senasib dan sepenanggungan seperjuangan, maka itu akan menimbulkan sebuah kejuangan yang tinggi dalam menghadapi ini, sehingga kita kuat dan kita tidak menjadi kalah oleh karena masa-masa pandemi COVID-19 ini. Di antara kita, maka kalau kita sudah merasa senasib seperjuangan, kita memiliki solidaritas yang tinggi. Yang kedua, kita akan berkomitmen. Dalam satu senasib seperjuangan kita harus menyatakan komitmen. Komitmen apa? Solidaritas kita di antara sesama penumpang dalam kapal yang sama. Yaitu salinglah kita menanggung beban dan bertolong-tolonglah di antara kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian, kita perhatikan kapal yang kita tumpangi, bahtera yang kita tumpangi dalam kehidupan ini, kita punya nahkoda, kita punya pemimpin, kita punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita seperti para murid waktu itu, di tengah-tengah keributannya, di tengah-tengah angin dan badai, ia takut. Ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika ia datang kepada Yesus, ketika ia pasrah pada Yesus, maka ia memperoleh pertolongan. Itulah anak-anak sekalian, untuk yang ketiga kalinya meyakinkan kita bahwa kita akan bisa melewati masa-masa sulit pandemi ini hanya dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, pertaruhkanlah seluruh kehidupan pergumulan kita untuk menghadapi dan menjalani masa-masa sulit yang kita hadapi pada masa ini bersama Tuhan Yesus. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah beberapa bulan kita memasuki masa pandemi ini. Dengan PJJ yang kita alami, kuat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin.